Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Apa itu menerjemah? Menerjemah adalah pemindahan gagasan, ide, pemikiran dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Bahasa pertama disebut bahasa sumber, bahasa yang kedua disebut bahasa sasaran. Lalu, bagaimana cara menerjemah? Salah satu bekal penerjemah adalah pengetahuan yang mendalam mengenai kaidah-kaidah kebahasaan, baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Untuk memudahkan menerjemah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, maka perlu menguasai gramatika kedua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Saya di sini mencoba mencarikan padanan istilah antara kedua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sehingga dapat memudahkan penerjemahan. Saya akan membandingkan dan mensejajarkan antara istilah bahasa Indonesia dan istilah bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia, istilah-istilah itu secara berurutan mulai dari yang sederhana sampai yang paling kompleks, yakni fonem, morfem, kata, frasa, kalimat, alenia, dan karangan. Fonem adalah bunyi terkecil yang membedakan makna. Morfem adalah bentuk terkecil yang membedakan makna, seperti imbuhan, klitika, partikel, kata dasar. Kata adalah bentuk terkecil dari kalimat yang bisa berdiri sendiri dan mempunyai makna. Frasa adalah kelompok kata tidak mengandung predikat, belum membentuk kalimat atau klausa. Kalimat adalah bagian ucapan atau tulisan yang mempunyai struktur minimum S dan P. Alenia adalah satuan bahasa yang umumnya merupakan gabungan beberapa kalimat. Karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Jika dilihat dari definisi tersebut, artinya ada kemiripan makna antara istilah bahasa Indonesia dan istilah bahasa Arab. Contohnya seperti fonem. Fonem ini mirip dengan bunyi harokat, dhamma, fathah, dan kasrah. Sedangkan morfem itu mirip dengan sebuah tasrif yang menghendaki perubahan tatkala ada penambahan huruf. Contohnya seperti kata qara'a yang artinya telah membaca, maka dia akan berubah maknanya menjadi kata perintah ketika ada penambahan alif wasal di awalnya menjadi iqra. Qara'a telah membaca, sedangkan iqra bacalah. Sedangkan frasa itu mirip dengan idhofah, dan sebuah kalimat di dalam bahasa Indonesia itu mirip dengan kalam, dan alenia mirip dengan taklif, sedangkan karangan mirip dengan insya. Adapun jenis kata yang mirip penggunaannya di dalam sebuah teks antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab adalah kata kerja mirip dengan fi'il di dalam bahasa Arab. Kata sifat mirip dengan na'at. Kata keterangan, waktu, dan keterangan tempat mirip dengan dzaraf. Kata benda mirip dengan isim. Kata ganti mirip dengan dhamir. Kata bilangan mirip dengan adat.
Setelah paham istilah-istilah yang mirip penggunaannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab, tentu ini tidak cukup untuk menjadi penerjemah yang baik. Perlu juga memahami kemiripan makna istilah susunan gramatika dari kedua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Istilah-istilah gramatika yang menjadikan sebuah kalimat dapat dipahami dalam bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sekarang coba lihat padanan makna istilah antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia, subjek mirip dengan fa'il di dalam bahasa Arab. Predikat mirip dengan fi'il, objek mirip dengan maf'ul bih, pelengkap mirip dengan na'at, kadang hal jumlah, kadang maf'ul bih ats-tsani, kadang jar majrur. Keterangan tempat atau keterangan waktu mirip dengan dzaraf. Baik, kita coba terjemahkan teks Arab berikut ini. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i. Adapun langkah-langkah menerjemah, yang pertama, cari arti kosakata satu persatu di dalam kamus Al-Ma'ani. Silahkan unduh jika belum punya di App Store. Untuk langkah-langkah mencari kosakata di dalam kamus Al-Ma'ani, silahkan cek di pojok kanan atas. Yang kedua, identifikasi dan tentukan kedudukan kalimat. Mana fa'il, mana fi'il, dan mana maf'ulnya. Untuk cara identifikasi fa'il, silahkan cek di pojok kanan atas. Yang ketiga, carikan padanan makna istilah gramatika antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Langkah yang keempat, pilih diksi kata yang cocok dari ide atau pesan yang terkandung di dalam bahasa sumber, yakni teks Arab yang sedang diterjemah. Baik, selanjutnya kita terapkan langkah-langkah tersebut, yaitu cari arti kosakata satu persatu. Sa'ala di dalam kamus Al-Ma'ani artinya bertanya atau meminta atau mengajukan permintaan. Ba'dun artinya beberapa atau sebagian atau sedikit atau tertentu atau bagian. Tasdiqa yang mufradnya itu shadiqun artinya sahabat. Rahima artinya rahim atau kandungan atau uterus atau memberi rahmat atau merahmati atau mengasihi atau menyayangi. Hum artinya mereka. Ta'al artinya tinggi atau luhur. An artinya agar atau agar tidak atau akan atau bahwa atau dia akan atau hendak atau ialah. A'malu artinya aku beramal, aku kerjakan, aku mengerjakan. Mukhtasaran artinya yang disingkat atau dipermudah atau diringkas atau diperpendek atau ringkas atau pendek atau singkat padat. Fi artinya di atau di dalam atau selama atau seandainya atau tentang. Al-fiqhu artinya pemahaman atau pengertian atau ilmu hukum Islam. Ala artinya di atas atau pada atau di atau dengan atau daripada atau terhadap. Madhab artinya iman atau kepercayaan atau doktrin atau ideologi. Al-imam artinya imam atau pemimpin atau kepala. Asy-Syafi'i artinya golongan Syafi'i. Selanjutnya, langkah yang kedua, identifikasi dan tentukan kedudukan kalimat. Mana fa'il, mana fi'il, dan mana maf'ul bihnya. Baik, sa'ala ini adalah fi'il. Ni, ya, ni itu adalah maf'ul bih. Ba'dul asdiqai ini adalah idhafah yang menjadi fa'il. Rahimahumullahu ta'ala ini adalah
sebuah doa yang disisipkan di tengah-tengah teks. An a'mala mukhtasaran. An a'mala mukhtasaran ini adalah maf'ul bih ats-tsani. Tadi ni yang pertama, maf'ul bih al-awwal. Maf'ul bih yang pertama, an a'mala mukhtasaran, maf'ul bih yang kedua. Fil fiqhi ini adalah jar majrur. Ala madhhabil Imam Syafi'i ini adalah jar majrur dan idhafah. Selanjutnya, yang ketiga, carikan padanan makna istilah gramatika antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Fi'il ini adalah predikat, maf'ul bih ini adalah objek, fa'il ini adalah subjek, dan maf'ul bih ats-tsani ini adalah pelengkap frasa adverba. Fil fiqhi ini adalah preposition. Jar majrur ini adalah preposition. Sedangkan jar majrur plus idhafah ini adalah pelengkap frasa preposisional. Selanjutnya, langkah yang keempat, pilih diksi kata yang cocok dari ide atau pesan yang terkandung. Salah, ini kita pilih diksinya yang cocok. Jika meminta kurang pas, maka di sini adalah maknanya mengajukan permintaan. Baik, sekarang coba kita terjemah. Ba'dul asdiqa ini artinya bisa sebagian, bisa beberapa. Beberapa sahabat artinya. Selanjutnya, an a'mala mukhtasaran ini artinya adalah mengerjakan ringkasan. Karena ini adalah tulisan, maka bisa juga diartikan menulis ringkasan. Fil fiqhi ini artinya tentang fikih. Ala madhhabil Imam Syafi'i artinya adalah daripada madhab Imam Syafi'i. Sekarang coba kita rangkai kosakata yang telah kita pilih diksinya. Beberapa kawan subjek mengajukan permintaan predikat pada saya objek agar mengerjakan tulisan ringkasan atau bisa juga agar menulis ringkasan pelengkap frasa adverbia tentang fikih frasa preposisional ala madhabil Imam Syafi'i yang bermadhab atau langsung saja bermadhab Imam Syafi'i pelengkap frasa adverbia. Cara menerjemah. Jadi berarti terjemahannya, beberapa kawan meminta saya menulis ringkasan tentang fikih, tentang hukum Islam bermadhab Imam Syafi'i. Tentunya satu video ini tidak cukup untuk membahas bagaimana cara menerjemahkan yang baik. Tentunya jika kalian baru mampir ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru tentang bagaimana cara menerjemah. Mari kita belajar bersama. Insya Allah pada video-video selanjutnya saya akan membahas dan menuntaskan bagaimana cara menerjemah yang baik dan benar sesuai kaidah kedua bahasa. Saya Ilyas, mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum